yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli Al-Awasim wal Hudud wa Bina'id Dual. Ini masih dalam bab kajian kita yang ke-64 pagi hari ini, masih dalam bab membangun ibu kota, membangun perbatasan negara, dan membangun negara-negara. Bahwa membangun ibu kota, membangun perbatasan negara, termasuk membangun negara-negara yang masih harus dibangun karena ada kekumuan, ada macam-macam. Itu tidak sekedar hanya kerjaannya, tugasnya pemerintah, tidak. Tapi termasuk, jadi tidak hanya kerjaannya jami'u mu'assasatid daulah, tidak. Tapi kerjaannya jami'u mu'assasatid daulah, seluruh lembaga negara, sawa'un al-mu'assasat ar-rasmiyah, baik itu lembaga-lembaga yang resmi, am-munadzomatil mujtama'il madani, atau termasuk organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Persis, dan lain-lain. Itu semua berkewajiban turut membangun awasim wal hudud wa bina'id dual. Atau termasuk rijalul a'mal, para pembisnis, para investor. Pembisnis itu juga berkewajiban membangun sebuah turut serta membangun sebuah negara yang intinya membangun kota-kota, membangun awasim, termasuknya asimah. Asimah itu ibu kota itu penting. Lebih penting lagi adalah perbatasan, karena kalau perbatasan tidak dibangun, pulau pun bisa hilang. Maka melalui pengajian ini saya ingatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia untuk turut membangun ini, karena kewajiban bersama. Kewajiban bersama untuk membangun. Jadi kalau ada penduduknya di suatu pulau, mestinya ada penduduknya, ada aktivitasnya, ada bangunannya, ada kantor RT RW-nya atau apa. Itu menjadi pertanda bahwa itu pulau milik kita. Tidak boleh kosong begitu saja. Contohnya sudah pernah terjadi, hilang pulau itu. Pulau itu hilang. Itu. Lah, keteledoran kita tidak mau mengurus itu adalah keteledoran pemerintah, keteledoran warga bangsa, keteledoran semua. Itu. Amma fi dhillih timami duwali bil istimari fi atrofiha wa manatiqiha al-hududiyah wa taufiril khidmati al-lazimah li abnaiha minal iskani was-sihhati wa ta'limi wa thaqafati wa sairil khidmati allati tatlabuha makumatul hayati al-mustaqirrati bi ardihim wa mautini nasya'atihim ma taufiri
furosil amali wal intaji fa inna dzalika kulluh fa inna dzalik kullahu yu'ti ila irtibati abna'i hadhil manatiki bi ardihim. Amma fi dhil timami duali, adapun minat negara istismari untuk investasi fi atrofiha di daerah-daerah bagian dual wamanatikiha dan daerah-daerahnya al-hududiyah sebagai daerah perbatasan. Wa taufiril khidmati dan memberikan layanan al-lazimati yang wajib li abnaiha untuk penduduknya, memberikan layanan-layanan untuk penduduknya minal iskani dari perumahan tempat tinggal, wasikati dan kesehatan, berarti ada rumah sakit, ada puskesmas, wa taklimi dan ada lembaga pendidikan, taklim, wa thaqafati dan ada kebudayaan, lembaga kebudayaan, wasairil khidmati dan beberapa layanan-layanan alati tatlabuha yang mencarinya atau mendapatkannya pada layanan siapa makumatul hayatil alati tatlabuha yang mencari pada layanan makumatul hayatil mustaqirrati pondasi kehidupan yang stabil, makumatil hayati al-mustaqirati yang stabil, pondasi kehidupan al-mustaqirati yang stabil, biardihim pada tanahnya mereka, wa motini nasya'atihim dan tanah tempat asalnya mereka, tanah tempat berkembangnya atau growing, tumbuh berkembangnya mereka. Jadi pemerintah ini itu melakukan investasi sampai ke ujung nih atrof al-hududiyah, ujung perbatasan itu, membuat jalan, membuat perumahan, membuat pendidikan. Itu program hududiyah dan memberikan layanan-layanan kepada warganya. Ada perumahan, ada kesehatan, ada pendidikan, ada budaya, dan beberapa layanan-layanan yang memang untuk mendukung sebagai fondasi kehidupan yang stabil di tempat dia hidup, di tempat mereka berkembang. Itu memang kewajiban negara. Zillil ihtimamid duali bil istismar itu memang suatu kewajiban. Ma taufiri furosil amali serta memberikan peluang-peluang pekerjaan. Ini juga tugas negara. Memberikan peluang-peluang pekerjaan ini juga tugas negara.
ma'a taufiri furosil amali, memberikan peluang-peluang pekerjaan, wa intaji wal intaji, dan memberikan produksi agar masyarakat bisa berproduksi. Itu bagaimana? Kalau masyarakat berhenti produksi, itu yang berbahaya, karena tidak akan ada kehidupan. Adanya kehidupan karena masyarakat bisa berproduksi, adanya ekonomi bisa berputar. Contohnya, petani nanam beras, nanam padi, orang semua butuh makan beras, nasi, orang beli beras. Petaninya butuh pupuk, pemerintahnya membuat pupuk, sehingga berputar, orang beli beras, makan, petaninya memproduksi beras. Kayak gitu. Nah, persoalannya kan petaninya memproduksi beras, pemerintahnya memproduksi beras. Itu yang berbahaya. Kalau petaninya memproduksi beras untuk dijual di tempatnya, nah pemerintahnya memproduksi beras dengan import. Beras meluap, beras itu tambah banyak, akhirnya harga beras menjadi turun karena hukum pasarnya, kalau barang banyak harga turun. Itu begitu. Kalau barang yang dijual banyak, siang tuku, sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku, ya sama, harga turun. Nah itu hukum pasar. Dolarnya kalau lagi dolar banyak, ya harga dolar akan turun. Kalau orang butuh rupiah banyak, maka rupiah akan naik. Itu udah pasti begitu itu. Nah, bagaimana pemerintah menghidupkan produksi, menghidupkan ekonomi? Wa inna dzalika kullah, sesungguhnya itu semua itu yukti menyebabkan ilartibati abna'i hadhil manatiqi, menyebabkan pada connectivity warga bangsa daerah itu biardihim dengan tanahnya, tanah tumpah darahnya. Jadi dengan adanya ekonomi di tempat itu, di perbatasan, di pulau-pulau, di provinsi-provinsi yang lain yang jauh dari ibu kota itu, kalau dibangun oleh pemerintah akan ada irtibatu abna'i hadhil manatiqi biardihim. Itu akan ada connectivity, nyambung antara warga bangsa yang ada di sana, misalnya di Papua. Karena Papua itu dibangun, maka di sana ada ekonomi bergerak. Misalnya pemerintah di sana bangun jalan dan jembatan, uang ditarik ke sana untuk biayai. Orang sana bekerja dapat duit, dapat uang untuk beli beras, untuk beli baju, untuk biaya sekolah. Nah itu ekonomi berjalan bergerak dari situ. Nah kalau ada pembangunan di wilayah mana saja ada pembangunan, akan terjadi yukti ilartibati abna'i hadhil manatiqi biardihim, akan menyebabkan konektivitas nyambung, connectivity antara penduduk situ, nyambung ekonominya nyambung. Wa ufadhihim ala kulli dzurratin ala kulli dzarratin dzarrati ramalin, dan mereka akan menjaganya, wa ufadhihim, dan mereka akan menjaganya, menjaga pada mereka ala kulli dzarratin
atas tiap-tiap butiran, ala kulli dzarrati romalin, atas tiap-tiap butiran pasir. Jadi kalau orang udah dapat ekonomi di situ, dia akan mempertahankan hidup di situ. Kalau dia akan mempertahankan hidup di situ, setiap butiran pasir itu terjaga, nggak diambil oleh negara lain, tetangganya enggak. Nah ini yang dikhawatirkan kan, butiran-butiran romalinya diambil oleh negara lain. Lawang yang sudah jelas saja butiran-butiran romalinya itu, zarroti romalinya diambil ke negara lain. Coba bayangkan, investor China masuk ke Indonesia di bidang mangan, di bidang rare earth, tanah jarang, di bidang emas, gold, di bidang tembaga, diambil semua itu. Ala kulli dzarrati romalin, auturobin atau tanah rare earth-nya juga diambil. Min tharaha, dari kekayaannya, dual, dari kekayaannya, an-nadi yang an-nadi yang berembun. Kekayaan yang berembun juga diambil. Apa kayu sudah habis, ikan diambil terus, kuper diambil, rare earth diambil, minyak diambil. Minyak dengan segala turuannya diambil. Nah, ini kekayaan alam yang untuk penggunaannya adalah untuk bersama, untuk hidup bersama di bangsa ini. Maulai wa intimai, maulai beserta kesetiaan, wa intimai watoniyin, dan afiliasi nasional koalisin yang murni. Jadi kalau ada orang di sebuah perbatasan atau provinsi yang jauh sana, daerahnya digerakkan ekonominya, dibangun. Ketika dibangun, maka orang itu akan tetap menetap di situ, menjaga di situ. Gitu. Kalau bisa kekayaan alamnya dinikmati orang situ lebih banyak, jangan dibawa keluar semua. Yang adil lah, tidak harus lebih banyak atau lebih sedikit, tapi minimal yang adil antara investor dan yang memiliki penduduk di sekitarnya itu daerahnya nanti akan aman. Daerah bergejolak karena ada persoalan ketidakadilan dalam ekonomi, ketidakadilan dalam pembagian ekonomi, ketidakadilan dalam pemerataan ekonomi. Itu aja sesungguhnya. Nah, kalau sudah merasa tidak adil, maka penduduk abna'i dual di sana, penduduk di sana akan menekan pemerintah pusat, pasti itu. Pasti akan menekan pemerintah pusat. Nah, kalau penduduk di wilayah itu akan menekan pemerintah pusat, yang mempunyai masalah pemerintah pusat, kadang pemerintah pusat treatmentnya tidak nyambung dengan permintaan pemerintah daerah. Nah, itu. Pemerintah daerah merasa nggak nyambung, pemerintah pusat nggak nyambung. Nah, di situ ada ketegangan.
Kalau sudah ada ketegangan macam-macam, polisi maju, tentara maju. Nah, di situ ada pembunuhan. Siapa yang terbunuh? Dua-duanya. Baik penduduk situ atau bahkan tentaranya atau polisinya. Itu begitu. Nah, yang kayak gini kerjaannya siapa untuk melakukan? Pertama, kerjaannya pemerintah. Kedua, kerjaannya organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ketiga, termasuk rijalul a'mal, termasuk para investor. Jangan cuma ngambil hasilnya saja, jangan cuma ngambil kekayaannya saja para investor. Setelah kekayaan diambil, kemudian ditinggal pergi, suruh perang sendiri. Nah, itu yang terjadi. Itu terjadi nggak hanya di Indonesia. Di Indonesia contohnya jelas, tapi di Afrika juga begitu, di Timur Tengah juga begitu, sama terjadinya. Saya sudah kelilingi semua negara-negara itu. Negara yang bermasalah saya sudah kelilingi, karena ekonomi tidak nyambung, tidak irtibat. Abna'i hadhil manatik, itu biiksodihim, tidak nyambung. Bistismarihim, tidak nyambung. Bitaklimihim, tidak nyambung. Wa fi halati tawfiri awamilil jadabi wa hawafizil amali bihadhil manatiqi wal istismari al jadi fiha kama yahdusu al-ana min ihtimamid daulati bimanatikin Sine wa Matruh. Ini di Mesir. Wa fi halati tawfiri awamili, dan di dalam keadaan memberikan awamil jadibi jada awamil jadabin, yang menarik dalam keadaan menyediakan lapangan kerja. Faktor-faktor jadabin yang menarik, jadibin yang menarik, wahawafizin, dan insentif dalam rangka memberikan lapangan kerja dan memberikan hawafiz, insentif lil amali, untuk kerja bihadhil manatiki, pada daerah ini, wal istismari, dan investasi al-jadi, yang sungguh-sungguh, investasi yang serius fiha, di dalam manatik, kama yahdusu, sebagaimana terjadi al-an, sekarang. Contohnya min ihtimami daulati, dari mementingkannya negara, bimanatiki Sine. Contohnya di Mesir itu ada daerah Sine, dibangun juga. Wa Matruh, dan daerah Matruh dibangun juga. Wal Ismailiyah al-Jadidah, dan daerah Ismailiyah al-Jadidah. Saya sudah pernah ke Ismailiyah. Saya sudah pernah ke daerah Ismailiyah, sudah pernah ke daerah Sarmusyeh. Dan daerah Ismailiyah yang baru yang lagi dikembangkan oleh pemerintah Mesir ini contoh. Wahalaib dan halaib, wasalatin dan salatin, wal wadil jadid, dan wadi al jadid, lembah baru. Ada lembah baru namanya daerah di sana, wadil jadid. Wamanatikiz zahir, dan daerah-daerah zohir, nama daerah As-Sohrawi yang ada bergurun, yang bergurun, disifati nama secara umum. Wa inna hadhil manatik, karena sesungguhnya daerah-daerah ini satatahawalu ila manatikin jazibatin,
akan berubah ila manatikin jazibatin, ke dalam daerah yang menarik. Nah, kalau pemerintahnya mau membangun daerah-daerah yang terpencil, perbatasan, dan daerah-daerah yang belum maju tapi alamnya mempunyai kekayaan yang besar, jangan cuma ditarik ke pusat, ke Jakarta misalnya, jangan, nggak boleh. Daerah itu juga ingin berkembang, ingin maju. Kalau daerah itu hanya diambil, nanti abnail watoninya, masyarakatnya di sana akan protes keras ke pemerintah pusat. Nah, ini umat Islam bangsa Indonesia, santri-santri harus paham mengelola negara. Ini cara mengelola negara. Dalam kitab ini bab awasim wal hudud wa bina idwal. Fa inna hadhil manatik, karena sesungguhnya daerah-daerah ini itu satatahawalu, akan berubah ila manatikin jazibatin, pada daerah yang menarik. Coba sekarang kalau kita pergi ke Papua, itu kayaknya jauh sekali. Tapi sekarang Papua sudah mulai dibangun oleh pemerintah. Ada daerah namanya apa itu, yang untuk wisata, cakep sekali, menarik orang Jakarta pada Raja Ampat itu di Papua, jauh dari sini. Tapi karena Raja Ampat dibangun, hotel-hotel banyak, orang Amerika pada datang ke situ, orang Eropa datang ke situ, orang Australia datang ke situ, menarik jadinya. Itu contoh. NTB dulu jauh sekali, wah sekarang turisme sudah pada datang ke NTB. NTT jauh sekali, sekarang karena dibangun oleh para presiden-presidennya, turisme sudah datang ke sana. Nah, kalau turis-turis sudah datang, itu membawa rezeki. Membawa rezeki artinya ekonomi bergerak. Nah, kok bisa? Satu turis misalnya menghabiskan $1.000 di NTT sana, atau di NTB atau di Bali. Untuk apa $1.000 itu? Untuk beli hotel, untuk beli makan, untuk transportasi. Berarti duit $1.000 itu mengalir, bergerak di daerah situ. Nah, hotelnya nanti butuh tenaga, orang kerja itu dapat duit, beli makanan, warungnya bisa laku. Itu namanya pergerakan ekonomi. Itu harus diciptakan, tidak hanya berhenti berjalan sendiri, nggak bisa. Yang menciptakan siapa? Lokomotifnya adalah pemerintah, mengajak swasta-swasta, mengajak organisasi-organisasi, mengajak company-company, mengajak PT-PT, ajak investor untuk membangun di situ, bangun hotel, bangun pasar, bangun apa kebutuhan di situ. Orang butuh minum, akhirnya bangun air bersih. Nah, itu di situ namanya ekonomi berkembang. Menjadi satatahawalu ila manatikin jazibatin, menjadi daerah yang menarik. Mima dari hal-hal yang terjadi tawazunan terjadi, kabiron akan terjadi keseimbangan, balancing. Tawazunan kabiron akan terjadi perimbangan yang besar antara pusat dan daerah. Kalau daerah manatik, daerah-daerah ini dibangun, maka akan terjadi tawazunan kabiron fit tauzi'il jugrafiyah.
akan ada keseimbangan ekonomi, nanti akan ada keseimbangan pendidikan. Fitauzi Sukani dalam distribusi penduduk juga penting, tidak terkonsentrasi di Jawa semua. Nah, ini namanya Tauzi Al-Jughrafi, Tauzi Sukani. Jadi distribusi penduduk jangan terkonsentrasi di Jakarta semua. Orang kenapa dari daerah pada lari ke Jakarta? Karena dianggap Jakarta ada tempat, ada makanan, ada ekonomi, ada kehidupan. Nah, kalau kehidupannya, makanannya, ekonominya dipindahkan di tempat mana berada, ya orang akan menuju situ. Jadi konsepnya gampang membangun bangsa ini. Cara berpikir kita aja diubah. Itu daerah-daerah Indonesia banyak yang menarik-menarik. Saya baru dari Sulawesi saya. Sulawesi itu daerahnya menarik-menarik, tapi daerahnya jauh sekali. Karena di sini tidak yahdusu tawazunan kabiron fi tauzi'i jughrafi wal mali wasukani. Distribusi kekayaan, distribusi penduduk, distribusi pendidikan, ini belum tawazun, belum seimbang. Jadi harus ini didistribusikan. Tidak harus Jokowi aja, pemerintah semua. Siapa nanti jadi presiden juga begitu. Kalau presidennya nggak bisa begitu, suruh turun aja. Ngapain orang nggak mampu? Ya kan? Kalau nggak mampu, turun, ganti. Nah, itu. Nah, kalau ekonomi pembangunan sudah terdistribusi dari manatik, dari daerah-daerah, di abna'i hadhil manatik, nanti mereka akan mengurangi pressure terhadap pemerintah pusat. Wes lah, ini rumusnya itu ini. Nah, kalau di sana kalau masih ada kemiskinan dan ketidakpantasan dalam hidup, ya pasti akan ada ad-doktu alal markazi. Itu pasti ada pressure terhadap pemerintah pusat. Wala ma yuqaddimu bihi min khidmatin, dan pada hal-hal yuqaddimu yang diberikan di pada min khidmatin, dari layanan-layanan. Artinya apa? Pemerintah harus mampu memberikan layanan-layanan terbaik untuk manatik itu, untuk daerah itu. Jangan cuma hasil daerah itu diambil terus ke pusat, tapi layanan pusat tidak nyampe ke sana. Ini persoalan. La ghaniya anha lil muqimina bihi, yang tidak dibutuhkan anha dari khidmat lil mukimina, bagi orang-orang yang mungkin di mantik sana. Layanan-layanan dari pusat, baik itu layanan pendidikan, taklim, layanan kesehatan, sikah, layanan perumahan, iskan, Sakofa, Aukof, Asar, seluruh layanan itu akan membuat orang itu datang ke tempat itu. Kalau yang dianggap layanan yang penuh itu hanya di Jakarta, nggak usah disuruh orang pada datang ke Jakarta terus setiap tahun, bahkan setiap hari, karena orang mencari hidup.
datang ke Jawa, datang ke Jakarta, itu begitu. Nah, kita teorinya mestinya secara tawazunan kabiran fitauzi ijukrofi, bagaimana secara geografis ini kita bikin ciptakan keseimbangan dalam pembangunan, keseimbangan dalam pembangunan, yaitu tentang distribusi ekonomi, distribusi penduduk, itu akan bisa seimbang. Nah, mereka akan wa yuwaffiru hayatan karimatan li abna'i hadhil manati, akan memberikan kehidupan yang layak li abna'i hadhil manatik pada masyarakat situ, masyarakat daerah situ. Wa yukhaffifu ad-dawta ala markazi, dan meringankan pressure, tekanan terhadap pusat, pemerintah pusat. Wa ala ma yuqaddimu bihi minal khidmatin la ghaniya anha lil muqimina bihi aw ma tata tolabu, atau hal-hal sesuatu yang dibutuhkan pada ma apa tobi'atul awasimi, kebiasaan sebuah ibu kota wa markazis sakolisiasi, dan pusat gravitasi politik. Jadi kalau di ibu kota itu pusat gravitasi politik wal iktisadi, dan pusat ekonomi bila alami kulli, di dunia semuanya begitu. Bila alami kulli, dengan di dunia kulli semuanya. Minarroki biha, dari kemajuan biha dalam manatik atau dalam siasi iktisadi, ila darajatin, nyampe pada tingkat taj'alu, yang menjadikan minha dari manatik, menjadikan amilu jazabin siyahiyin, menjadikan para pekerjanya menarik wisatawan. Kalau daerahnya udah dibangun. Di Indonesia seperti Raja Ampat itu jauh gitu, ada Pulau Komodo jauh sekali, di NTT bagus-bagus. Akhirnya pendatang pada datang. Wa ibahari hadori, dan wa ibahari hadori, dan pesonanya yang beradab, atau menampakkan pesona yang beradab. Pesona yang beradab itu apa? Orangnya sopan santun, orangnya murah senyum, orangnya baik-baik, tidak ada copet, tidak ada maling. Walaupun alamnya bagus, tapi copetnya banyak, kumuh, orang kencing sembarangan, berak sembarangan, buang sampah sembarangan, itu namanya tidak hadori, tidak ibahari hadori, menampakkan orang yang beradab. Kalau ibahari hadori itu daerahnya bersih, bangunannya tertata, orangnya ramah, tidak ada sampah, tidak ada keamanan yang jelek, tidak ada copet. Ada orang ketinggalan HP aja. Saya ketinggalan HP di sebuah taksi di negara di Eropa. Taksi itu ngambil saya dari hotel. Saya ke hotel mau foto-foto, waktu itu saya di Itali. Saya bawa kodak, zaman itu masih bawa kodak, nggak bawa HP dan kodak. Ketinggalan foto-foto kodak saya, ketinggalan di taksi.
Apa yang dilakukan oleh taksi itu? Dikembalikan, ditaruh di hotel saya. Dia nggak tahu siapa saya. Nah itu namanya ibahari hadori. Nah kalau di sini ada HP aja diem meleng sedikit tuh udah lenyap. Itu belum hadori penduduknya. Ini harus dididik. Harus dididik. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Nah kalau sudah ibahari hadori itu, nanti siyahiyin akan datang. Apa itu siyahiyin? Siyahiyun itu wisatawan, turism akan datang. Nah kalau satu turis bawa $1.000 aja, kali 1.000 berapa uang mengalir di sini? Kalau umroh nih ya, umroh orang minimal akan habis $4.000, minimal akan 1.000 atau $2.000 diputar di wilayah Mekah dan Madinah. Berarti wilayah Mekah dan Madinah itu ekonomi bergerak. Begitu pula kalau kita orangnya baik-baik, menarik, tidak jadi copet, ya copet yang biasa, copet kecil-kecilan, juga tidak jadi copet besar-besaran, namanya copet kerah putih. Copet kerah putih ini yang berbahaya, ngambilnya triliun-triliun, miliar-miliar bareng-bareng. Nah, ini bagaimana menciptakan daerah itu bisa hadori, wadilalatan, dan menunjukkan ala azimati syu'ubi atas kebesaran bangsanya, warokiha, dan kemajuannya, kemajuan bangsanya, warokiha dan kemajuan bangsanya. Inilah cara manajemen sebuah negara, bagaimana negara, bagian-bagian daripada negara itu, daerah-daerah itu bisa kita bangun dengan sesama sehingga terjadi tawazunan kabiran fi tauzi'i al-iktisodi, keseimbangan dalam distribusi kekayaan, distribusi ekonomi, distribusi penduduk, distribusi pendidikan, distribusi human resource. Nanti human resource-nya pun akan seimbang. Di sana ada dokter 1.000. Kalau di Jakarta ada 2.000, ya di daerah situ ada dokter 500 atau 100, kayak gitu, seimbang jadinya. Itulah kajian kita pagi hari ini, masih dalam bab al-awasim wal hudud wa bina itual, yang kajian yang ke-64. Kita akan teruskan besok pagi. Itu kita insya Allah akan mengkaji tentang as-sama'un lil kadzabi naf'iyatul jamaah. Jadi kita akan mengkaji tentang orang yang mendengarkan, tukang mendengarkan berita-berita bohong, tukang nge-share berita bohong, berita bohong dijelas bohong saja di-share terus. Itu namanya as-sama'un lil kadzabi naf'iyatul jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.